Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat pengangguran semua. Kembali lagi bersama saya Agian di ajaran sesat teknik budidaya anggur. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara memilih bibit anggur yang berkualitas. Jadi bagi para pecinta anggur, kalau mau membeli bibit itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kondisi bibit yang bagus itu seperti apa. Silakan kita lihat untuk tanaman yang pertama. Nah, walaupun ukuran rostoknya itu besar, tapi entresnya itu di indukannya itu dalam keadaan sakit, sehingga pertumbuhannya itu akan seperti ini. Jadi kalau tanaman yang seperti ini jangan dibeli. Yang kedua, ini adalah tanaman yang kedua. Walaupun dalam keadaan sehat dan rostoknya itu ukurannya kecil, tapi harus dilihat terlebih dahulu. Nah, tanaman ini tidak cocok untuk Anda beli. Kenapa demikian? Karena tanaman ini dalam keadaan stuck. Bagaimanakah ciri tanaman yang stuck itu? Yaitu di mana pucuk berada di posisi bawah daun tua. Silahkan dilihat. Mohon maaf. Nah, silakan lihat. Ini adalah posisi titik tumbuh, di mana titik tumbuh ini berada di bawah daun tua. Kenapa demikian? Karena perkembangan daun dengan perkembangan tunas itu tidak seimbang, sehingga pertumbuhannya itu terhambat. Jadi jangan beli bibit yang seperti ini. Ya, jadi tidak seimbang pertumbuhan antara daun dengan tunas. Yang berikutnya, nah, belilah tanaman yang seperti ini. Nah, ini semua tanaman. Nah, silakan dilihat, semua usianya itu sama, 1 bulan setelah grafting, tapi pertumbuhannya berbeda. Nah, kalau mau beli tanaman yang seperti ini, jadi posisi titik tumbuh itu berada di atas pucuk. Nah, bisa dilihat karena perkembangan si tunas itu terus-terusan dibandingkan dengan pertumbuhan daun. Nah, jadi kalau mau beli tanaman anggur yang seperti ini. Atau contoh yang berikutnya. Nih, ini juga sama. Posisi titik tumbuhnya itu ada di atas daun tua. Jadi pertumbuhannya ini bagus. Ini adalah tanaman berikutnya. Sama. Tapi lebih bagus ini daripada yang tadi. Kenapa demikian? Karena batangnya itu lebih besar, sehingga pertumbuhannya akan lebih cepat. Dan rostoknya juga besar. Ini tanaman berikutnya. Jadi pilihlah tanaman-tanaman atau bibit yang seperti ini. Begitu. Jadi syarat yang pertama, saya ulangi lagi. Syarat pertama, pilih rostok yang ukurannya besar, dengan posisi pucuk ada di atas. Karena walaupun rostoknya itu besar, kalau tanamannya seperti ini tanaman yang jelek, pertumbuhannya itu akan lama. Lebih baik rostok yang kecil seperti ini, tapi posisi daunnya seperti ini. Ini tuh pertumbuhannya sangat cepat sekali. Nanti hasilnya itu akan seperti ini. Ini tanaman anggur saya usia 3 bulan kurang. Tepatnya itu berarti sekarang tanggal 19, ditanam di tanggal 31 bulan 10. Berarti usianya itu 2 bulan 20 hari. Posisi tanamannya seperti ini. Lihat, ini sudah sampai para-para dan panjang sekundernya itu 2,5 meter dengan cabang-cabang tersier yang sudah terbentuk di usia 2 bulan 20 hari. Nah, sebesar apakah batangnya?
Ini adalah ukuran batang. Bahkan pecah-pecahnya juga sangat dahsyat sekali. Untuk mendapatkan bibit yang berkualitas itu tidaklah mudah. Nah, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama itu mengenai entres. Entres yang baik itu harus dari indukan yang dewasa. Maksud indukan yang dewasa di sini yaitu indukan yang harus sudah berbuah. Nah, jangan sampai indukan yang belum berbuah kita ambil entresnya kemudian di grafting. Nanti akan terjadi penurunan kualitas atau produktivitas buahnya itu akan menurun dibandingkan dengan indukan yang lainnya. Karena tanaman indukannya itu belum dewasa. Yang kedua, pilih indukan yang memang varietasnya itu genjah. Jadi kalau varietas genjah itu nanti akan mudah sekali untuk dibuahkan. Dan yang selanjutnya adalah berasal dari indukan yang sehat. Maksud sehat di sini itu terhindar dari penyakit bawaan. Jadi pada saat terhindar dari penyakit bawaan nanti pas di grafting anakannya ini tidak akan terserang penyakit. Nah, itu adalah syarat-syarat untuk penggraftingan. Nah, yang selanjutnya setelah kita grafting ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama yang saya lakukan ini adalah proses seleksi alam. Nah, seleksi alam di sini yaitu saya sengaja dibiarkan di alam terbuka tanpa naungan supaya tanaman anggur ini terkena sinar matahari langsung dan terkena air hujan. Sehingga akan diketahui manakah tanaman-tanaman anggur yang kebal terhadap serangan penyakit. Kalau tidak percaya, silakan bisa dilihat, ini sangat basah sekali. Karena sering terkena guyuran hujan tiap hari. Tuh, sampai ke batangnya juga basah. Karena kondisi medianya ini sangat basah. Kalau tanaman ini tidak kuat, nanti tanaman ini akan mati dengan sendirinya. Kalau tanaman-tanaman yang berhasil lewat dari seleksi alam, itulah tanaman anggur yang berkualitas tinggi. Setelah kita melakukan seleksi alam, nanti kita akan isolasi tanaman-tanaman anggur yang berkualitas baik itu. Demikian pemaparan dari saya, dan saksikan video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.